Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang. Saya dari kelas C1 Akuntansi dengan nomor NPM 102210029. Di sini saya akan membahas materi tentang rasio keuangan, khususnya rasio likuiditas. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Rasio likuiditas menunjukkan besar kecilnya aktiva lancar. Biasanya, rasio likuiditas yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu current ratio, yakni jenis rasio likuiditas yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, quick ratio, yaitu jenis rasio likuiditas yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar dan jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, cash ratio, yaitu jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban dalam jangka pendek menggunakan total kas perusahaan yang tersedia. Cara menghitung rasio likuiditas yang pertama, current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Yang kedua, quick ratio, aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Yang ketiga, cash ratio, yaitu cash ditambah aktiva secara kas dibagi utang lancar dikali 100%. Contoh soal yang pertama, current ratio. Neraca suatu perusahaan diketahui sebagai berikut. Kas 25 juta, piutang dagang 75 juta, barang dagangan 200 juta, jumlah utang dagang, wesel, bunga dan pajak 255 juta rupiah. Hitunglah current ratio perusahaan tersebut. Aktiva lancar sama dengan 25 juta ditambah 75 juta ditambah 200 juta sama dengan 300 juta. Utang lancar sama dengan 255 juta. Current ratio sama dengan aktiva lancar 300 juta. Semuanya dikalikan 100%. Utang lancar 250 juta dikali 100% sama dengan 117,65%. Dibulatkan menjadi 118%, yaitu 1,8 kali. Artinya setiap 1 rupiah utang lancar dijamin dengan 1,18 rupiah aktiva lancar. Contoh soal yang kedua, jika persediaan dijual secara kredit, maka perusahaan harus melalui dua langkah untuk mengkonversinya, yaitu menjual persediaan secara kredit sehingga menimbulkan piutang dan menagih piutang atas penjualan persediaan tersebut sehingga menghasilkan kas. Biaya dibayar di muka juga tidak dipakai dalam rasio ini karena biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti asuransi dibayar di muka. Asuransi tersebut tidak dijual kembali oleh perusahaan tetapi dimanfaatkan pada masa yang akan datang. Neraca PT Agnina diketahui kas sama dengan 700.000, piutang sama dengan 500.000, dan kewajiban lancar sama dengan 1.100.000. Maka perhitungan quick ratio yaitu 700.000 ditambah 500.000 sama dengan 1.200.000 sama dengan 1,09. Artinya PT Agninan memiliki aset lancar sebesar 1,09 rupiah, aset sangat lancar. Contoh soal yang ketiga, cash ratio dipakai oleh perusahaan untuk mengukur seberapa uang kas setara kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo dengan memakai uang kas setara kas yang ada. Setara kas yang dimaksud surat berharga atau sekuritas atau investasi jangka pendek yang akan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. PT Murah memiliki kas 700.000 dan total kewajiban lancar sama dengan 1.100.000, maka perhitungan cash ratio yaitu 700.000 dibagi 1.100.000 sama dengan 0,64. Artinya PT Murah memiliki kas sebesar 0,64 kali dari total kewajiban lancar, atau setiap 1 rupiah kewajiban lancar dijamin dengan 0,64 rupiah kas. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pemaparan contoh soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.